Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat selaku narasumber Bapak Abdul Khair SAG, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa juga diberikan kesehatan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara terkait tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Haji Syarifah MPD. Baik, pertama-tama terkait kuesioner yang sudah saya berikan kepada Bapak untuk materi pertama pada pembelajaran kelas 10, materi pertama yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Baik Pak, bisa dijelaskan strategi pembelajaran seperti apa yang diterapkan agar peserta didik mudah dalam memahaminya? Iya, terima kasih. Terkait dengan bagaimana peserta didik dalam memberikan strategi pembelajaran tentang materi yang disampaikan, terutama tentang materi dengan judul bagaimana mengimani terhadap Asmaul Husna, ya. Pertama, saya memberikan penerapan tentang dalil-dalil Qur'annya, ya, dan juga dalil logikanya, ya. Nah, dalil Qur'annya itu disebut dengan dalil nakli, terus yang kedua dengan dalil logikanya yaitu dalil akli. Nah, jadi strategi pembelajarannya yaitu dengan menggunakan dua dalil, ya, dalil nakli berdasarkan Quran, kemudian dalil akli, ya, berdasarkan akal. Nah, kemudian yang kedua, ya, peserta didik itu, ya, harus mampu untuk bisa membaca dalil akli, dalil naklinya, ya, dalil Qurannya harus mampu untuk membacanya terkait dengan Asmaul Husna itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, strategi saya dalam memberikan materi itu, saya harus punya target keberhasilan dalam mengajar, ya. Peserta didik itu, ya, harus mampu untuk bisa menjawab uji-uji kompetensi yang nanti akan diujikan oleh pengajar, ya. Jadi strategi berikutnya, ya, yaitu saya berikan evaluasi di sana, ya. Nah, makanya dengan evaluasi itulah berarti ada diskusi di sana, ya, ada interaksi di sana. Jadi saya tidak menerapkan untuk memberikan strategi pembelajaran kepada peserta didik itu hanya si pengajarnya yang aktif untuk menerangkan, tapi ya, untuk menerangkan materi, ada yang terkesan seperti ceramah. Saya tidak seperti itu menerapkannya, ya, walaupun barangkali ada strategi-strategi pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru lain yang metodologinya begitu atau strateginya seperti itu, ya, ada juga, ya. Tapi dalam hal ini untuk strategi saya memberikan pengajaran, adanya evaluasi di situ. Nah, sehingga, ya, tuntutan kurikulum, ya, dengan mengedepankan kognitifnya, dengan
mengedepankan afektifnya, ya, dan yang ketiga dengan mengedepankan psikomotoriknya. Gitu. Jadi dengan kognitifnya si peserta didik mampu menerima pengetahuan yang diberikan atau yang disampaikan oleh si guru. Itu kognitifnya dapat. Nah, yang kedua, psikomotoriknya berarti peserta didik mampu untuk menjawab evaluasi. Itu psikomotoriknya. Nah, barulah afektifnya ini yang harus menjadikan satu paket. Si peserta didik mampu meneladani sikap, ya, mampu meneladani dengan sikapnya. Dari katakanlah kalau saya menerangkan tentang Asmaul Husna, berarti peserta didik harus mampu menyikapi bagaimana sifat-sifat nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah itu untuk bisa diterapkan dalam sikapnya. Peserta didik itu harus jujur, peserta didik itu harus benar, peserta didik itu harus baik, peserta didik itu harus saling tolong menolong. Nah, karena dalam sifat Asmaul Husna itu sudah dimiliki oleh Allah dengan sifat yang 99 itu, gitu ya. Nah, itu barangkali yang saya lakukan, ya, dalam menyampaikan strategi pembelajaran kepada peserta didik saya di sekolah SMA Kartini 1, ya, yang letaknya di Jalan Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya. Baik Pak, materi 1 tadi tentang mengenai Allah Subhanahu Wa Taala melalui Asmaul Husna. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu akhlak terpuji, Pak. Ya. Di sini akhlak terpuji itu menekankan pada sifat kejujuran. Ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana prakteknya ketika dalam kelas? Silakan. Nah, baik, terima kasih. Untuk meningkat kepada materi yang kedua, karena itu terkait dengan sikap, dengan akhlak, ya, berarti bicara tentang sikap atau bicara tentang nilai-nilai norma, ya, atau budi pekerti. Nah, kalau materinya berkaitan dengan akhlak, saya lebih mengedepankan contoh-contoh, ya, atau kalau dalam kurikulum itu disebut dengan afektifnya sikap, ya. Jadi katakanlah begini, dalam materi tentang jujur, berarti seorang guru harus bisa memberikan contoh bagaimana kejujuran itu dapat mengantarkan kepada peserta didik kepada keselamatan. Itu satu, ya. Kita berikan contoh di situ. Jadi bukan lebih banyak menerangkan materi, teori-teori, betul, tidak itu, ya, karena ini materinya berkaitan dengan akhlak soalnya di situ, ya, jujur atau menjadi orang yang benar, gitu ya. Nah, tentunya saya lebih banyak memberikan contoh-contoh sejarah, gitu ya. Apalagi bisa kita kedepankan bagaimana contoh yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam memiliki sifat kejujuran. Karena Nabi kita Muhammad itu mulai dari usia 6 tahun, itu ya, sudah dikenal dengan kejujurannya yang akhirnya disebut dengan Al-Amin, ya kan? Itu barangkali yang kedua, ya. Baik Pak,
untuk materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi dan kedudukan Al-Quran hadis pada strategi pembelajaran seperti apa Pak diterapkannya? Ya, jadi kalau materi yang ketiga ketika saya memberikan pelajaran tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis itu, ya, yang selalu saya sampaikan ya kepada peserta didik, ya, yaitu jadikanlah ya Al-Quran itu sebagai pedoman kami yang pertama itu, ya. Jadi target yang harus saya capai ya untuk peserta didik itu mampu memahami tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran hadis, berarti saya memberikan kemantapan dalam keyakinan peserta didik untuk menjadikan ya Al-Quran hadis itu sebagai pedoman hidup, ya, sebagai sumber hukum, ya, dan sebagai petunjuk, ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan itulah jalan hidup kalian, the Al-Quran and hadis, way of life, gitulah ya, harus jadikan pedoman hidup. Baik Pak. Ya. Ya, itu. Baik Pak, untuk yang terakhir, ini kan saya kan mahasiswa Pak semester 5 Pak ya. Nanti setelah ini saya akan mengajar juga seperti Bapak. Kira-kira masukan apa yang bisa saya ambil, yang bisa Bapak sampaikan agar nanti ke depannya kami ini sebagai mahasiswa siap untuk menghadapi tantangan ke depannya sebagai pengajar, kira-kira ya, seperti apa? Iya. Yang terakhir Pak. Ya. Yang jelas tugas seorang pengajar itu tugas yang mulia, ya, karena seorang pengajar itu tentunya dia yang sebagai panutan, ya, sebagai contoh, ya, contoh untuk peserta didiknya. Nah, maka bersyukurlah ya kalau ada di antara katakanlah mahasiswa yang terjun di perkuliahan dengan mata kuliahnya di bidang pendidikan, ya, itu saya sangat mengapresiasi, ya. Kemudian yang kedua, ya, tentunya persiapan untuk menjadi seorang pengajar itu dikatakan sungguh tidak mudah, tapi juga sungguh tidak sulit, ya. Maka itu adalah panggilan hati, ya. Nah, jadi mengajarlah dengan panggilan hati, bukan dengan emosi dan ego. Itu saja yang terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, sekian wawancara dari saya Ken Restu Aji. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali.